Hai semua, kita lanjutkan lagi ya pembahasan mengenai akuntansi biaya. Sekarang saya akan memaparkan tentang pengenalan istilah dan tujuan biaya. Berdasarkan terminologi dasar dari biaya, ada beberapa pengertian mengenai biaya di dalam akuntansi biaya. Nah, apa sih biaya itu sendiri? Biaya yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Secara luas, pengertian biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Namun di dalam akuntansi, istilah biaya itu memiliki perbedaan. Ada pengertian biaya atau cost itu sendiri dengan biaya sebagai beban atau expense. Biaya atau cost merupakan pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva, sedangkan beban atau expense merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Jadi, beban atau expense merupakan bagian dari cost yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan istilah biaya atau komponen biaya, maka bagi mereka para manajer itu perlu memahami konsep dan istilah ini. Karena ada beberapa perbedaan pemahaman di sana, manajer yang memahami dalam menggunakan informasi itu dapat terhindar dari salahnya penggunaan informasi yang diperoleh, maka diperlukan komunikasi antar manajer. Adapun pengertian mengenai yang lainnya, ada biaya aktual, biaya yang dianggarkan, dan objek biaya. Biaya aktual yaitu biaya yang terjadi. Biaya yang dianggarkan yaitu biaya yang diramalkan atau biaya masa depan. Objek biaya yaitu segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Nah, ada lagi akumulasi biaya, yaitu kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Kemudian pembebanan biaya, yaitu istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya yang mencakup 1. Menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya. 2. Mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Konsep akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi biaya untuk memenuhi berbagai macam tujuan. 1. Untuk tujuan penentuan harga pokok produksi, akuntansi biaya menyajikan biaya yang telah terjadi di masa lalu. 2. Untuk tujuan pengendalian biaya, akuntansi biaya menyajikan informasi biaya yang diperkirakan akan terjadi dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Kemudian menyajikan analisis terhadap penyimpangannya. 3. Untuk tujuan pengambilan keputusan khusus, akuntansi biaya menyajikan biaya yang relevan dengan keputusan yang akan diambil, dan biaya yang relevan dengan pengambilan keputusan khusus ini selalu berhubungan dengan biaya di masa yang akan datang. Klasifikasi biaya. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi berbagai macam kelompok biaya sesuai dengan kebutuhan pemakai. 1. Menurut objek pengeluaran. 2. Menurut fungsi-fungsi pokok dalam perusahaan. 3. Menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. 4. Menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan 5. Menurut jangka waktu manfaatnya. Berdasarkan objek pengeluaran, dalam cara penggolongan ini nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, namanya itu adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, terbagi menjadi 2, biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum.
Sesuai dengan yang dibiayai, klasifikasi biayanya itu terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya, pada teh botol itu biaya kaleng atau biaya botolnya. Kemudian biaya tidak langsung. Ini itu berkaitan dengan objek biaya tertentu namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi. Contohnya biaya sewa, biaya listrik. Faktor yang mempengaruhi pengelompokan biaya itu dapat dikatakan langsung atau tidak langsung, yaitu berdasarkan 1. Materialitas biaya, 2. Ketersediaan teknologi pengumpulan informasi, 3. Berdasarkan desain operasinya. Klasifikasi biaya berdasarkan pola perilaku biaya itu pun terbagi ke dalam 2, ada biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yaitu secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Sedangkan biaya tetap tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas atau volume yang terkait. Biaya didefinisikan tetap atau variabel jika dikaitkan dengan aktivitas tertentu atau periode waktu tertentu. Biaya variabel ini itu konstan pada dasar per unitnya. Jika 1 unit produk memakai biaya 5 pound untuk tiap bahan baku, maka biayanya tetap sama per unit apakah 1, 10, atau 1000 unit yang diproduksi. Biaya tetap ini itu berubah berbanding terbalik dengan tingkat produksi seiring semakin banyak unit yang diproduksi. Biaya tetap yang sama tersebar ke semakin banyak unit dan ini dapat mengurangi biaya per unit. Jadi pada intinya biaya variabel secara total perubahannya itu seiring dengan jumlah produk. Lebih banyak produk maka lebih banyak biayanya. Berdasarkan biaya per unitnya itu tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Nah, kalau biaya tetap berdasarkan total biayanya itu tidak berubah sesuai dengan jumlah produk. Kalau biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan jumlah produk, maka lebih banyak produk ya lebih banyak biaya per unitnya. Klasifikasi biaya berdasarkan waktu manfaatnya. Ada pengeluaran modal dan ada pengeluaran investasi. Pengeluaran modal biaya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Pada saat terjadinya dibebankan sebagai harga pokok aktiva. Sedangkan pengeluaran investasi biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Konsep lain tentang biaya yaitu ada biaya per unit. Nah, sistem akuntansi secara tipikal melaporkan baik jumlah total maupun jumlah biaya rata-rata. Biaya per unit yang juga disebut biaya rata-rata dihitung dengan membagi biaya total dengan jumlah unit. Ada pemicu biaya, yaitu variabel yang secara kausal sebab akibat mempengaruhi biaya dalam rentang waktu tertentu. Dan rentang yang relevan yaitu rentang tingkat aktivitas atau volume normal di mana ada hubungan khusus antara tingkat aktivitas atau volume dengan biaya tertentu. Contohnya, biaya tetap hanya tetap dalam rentang yang relevan. Ada yang perlu diingat bahwa biaya unit sebaiknya digunakan secara hati-hati karena biaya satuan berubah seiring dengan tingkat jumlah produk atau volume. Kita lebih aman mendasarkan keputusan pada basis uang total. Ada berbagai jenis perusahaan, yaitu perusahaan sektor manufaktur, perusahaan sektor perdagangan, dan perusahaan sektor jasa. Perusahaan sektor manufaktur yaitu perusahaan yang membuat dan menjual produk mereka sendiri atau membeli bahan serta komponen dan mengubahnya menjadi berbagai barang jadi. Nah, maksudnya adalah perusahaan manufaktur ini itu aktivitasnya membuat atau memproduksi barang dan kemudian menjualnya. Aktivitas produksi dilakukan dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi.
Perusahaan sektor perdagangan. Perusahaan ini membeli dan menjual kembali produk atau membeli dan kemudian menjual produk berwujud tanpa mengubah bentuk dasarnya. Maksudnya, perusahaan dagang ini itu kegiatan utamanya menjalankan aktivitas jual beli barang dagangan. Keuntungan perusahaan perdagangan diperoleh dari selisih antara penerimaan penjualan dengan pembelian barang dagangan. Perusahaan sektor jasa. Perusahaan ini menyediakan jasa atau produk tak berwujud. Perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang aktivitasnya memberikan pelayanan jasa kepada pelanggan. Laba perusahaan jasa diperoleh dari selisih antara penerimaan penjualan jasa dengan biaya-biaya yang harus ditanggung dalam rangka pelayanan jasa dari perusahaan tersebut. Ada jenis-jenis persediaan. Persediaan bahan langsung, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan bahan langsung yaitu sumber-sumber daya dalam stok dan tersedia untuk digunakan. Persediaan barang dalam proses yaitu barang-barang baru sebagian dikerjakan tapi belum selesai. Sering disingkat sebagai WIP, Work in Process. Persediaan barang jadi yaitu barang-barang yang telah selesai dikerjakan dan siap untuk dijual. Jenis-jenis biaya manufaktur. Ada biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya manufaktur tidak langsung. Biaya ini merupakan biaya-biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk. Juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau biaya overhead pabrik. Perbedaan di antara biaya-biaya. Biaya persediaan yaitu biaya-biaya manufaktur produk. Biaya-biaya ini dikapitalisasi sebagai aset atau persediaan sampai barang-barang terjual dan ditransfer ke biaya barang terjual. Biaya periode yaitu biaya yang tidak punya nilai masa depan dan diperhitungkan sebagai beban. Akumulasi biaya. Akumulasi biaya adalah suatu cara untuk mengetahui berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk dan jasa. Ada dua metode umum yang digunakan dalam akumulasi biaya. Satu, metode akumulasi biaya pesanan. Dua, metode akumulasi biaya proses. Proses produksi. Proses produksi adalah proses pengolahan input menjadi output. Input yang dimaksud adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang diproses menjadi produk selesai atau jadi. Dalam perusahaan pabrikasi, proses produksi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama, satu tahapan proses produksi, yang kedua, beberapa tahapan proses produksi. Satu tahapan proses produksi adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai melalui satu departemen atau satu tahapan proses produksi. Beberapa tahapan proses produksi. Beberapa tahapan proses produksi adalah suatu proses produksi yang dilakukan dalam pengolahan produk selesai melalui beberapa departemen atau lebih dari satu departemen. Departemen tersebut terdiri dari departemen produksi dan departemen jasa atau pembantu sebagai penunjang departemen produksi. Ini gambaran secara singkat tentang beberapa tahapan proses produksi. Kemudian aliran biaya dalam perusahaan pabrikasi. Siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan siklus akuntansi keuangan. Pada siklus akuntansi biaya berhubungan dengan proses produksi yang terjadi mulai dari awal sampai berakhirnya proses produksi tersebut. Semua aliran biaya yang terjadi diperhitungkan tanpa memperhatikan adanya perilaku biaya yang bersifat tetap dan variabel. Perhitungan biaya diasumsikan dengan metode kalkulasi biaya penuh. Aliran biaya pabrikasi
kas aktiva yang dapat disusutkan utang dagang aktual. Biaya pabrikasinya itu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP, biaya overhead pabrik itu ada tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung, biaya overhead pabrik yang lainnya. Dari kas aktiva itu ada biaya bahan baku yang dibeli, kemudian persediaan bahan baku, selanjutnya produk dalam proses, bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang dibebankan. Selanjutnya harga pokok produk selesai, kemudian persediaan produk selesai, yang terakhir harga pokok penjualan. Siklus akuntansi biaya itu dimulai dari 1. Penentuan harga pokok yang dibeli dan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi. Kedua, penentuan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, penentuan biaya overhead pabrik. Siklus pembuatan produk. Pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Selanjutnya, penggolongan bahan baku menjadi produk selesai atau produk jadi. Kemudian, penyimpanan produk selesai atau produk jadi dalam gudang. Siklus akuntansi biaya dalam rekening. Dalam aliran biaya pabrikasi, akun buku besar untuk biaya pabrikasi yang digunakan adalah akun bahan baku, beban gaji, dan akun pengendali overhead produk dalam proses, produk selesai, dan harga pokok penjualan. Tahapan siklus akuntansi melalui akun bentuk T yaitu 1. Membuka rekening perkiraan melalui bahan baku, beban gaji untuk mencatat tenaga kerja langsung, dan BOP pengendali sebelah debit. 2. Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP dimasukkan ke dalam proses dan dipindahkan ke sebelah kredit, kemudian membuka rekening produk dalam proses yang diletakkan di sebelah debit. Yang ketiga, produk dalam proses, diproses dan dipindahkan ke sebelah kredit, dan kemudian membuka rekening perkiraan produk selesai yang diletakkan di sebelah debit. 4. Produk selesai dijual akan membentuk harga pokok penjualan sehingga produk selesai berpindah ke sebelah kredit dan mendebitkan rekening harga pokok penjualan. Ini gambaran umum siklus akuntansi biaya dalam rekening. Arus biaya. Bagian harga pokok produksi dan harga barang terjual pada pernyataan pendapatan adalah representasi akuntansi dari arus biaya aktual melalui sistem produksi. Pentingnya akun persediaan dalam laporan akuntansi dan dalam bagan arus biaya, ini bisa dapat diperhatikan seperti ini. Harga pokok produksi dihitung, contohnya ada bahan baku, ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, kemudian ada overhead manufaktur. Laporan laba rugi. Di sini dapat diperhatikan, di situ ada pendapatan, harga pokok penjualan, laba hasil dari pendapatan itu, kemudian ada laba kotor, selanjutnya terakhir adalah laba operasi. Jadi biaya periode itu diperhitungkan sesuai dengan saat terjadi. Ini flowchart dari biaya. Selanjutnya pertimbangan biaya lain. Ada biaya utama, biaya konversi, biaya tenaga kerja lembur. Biaya utama adalah semua biaya manufaktur langsung, tenaga kerja dan bahan. Biaya konversi adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tenaga kerja lembur dianggap sebagai bagian dari overhead. Berbagai definisi biaya untuk berbagai penerapan. Keputusan penetapan harga dan bauran produk dapat menggunakan pendekatan biaya super atau komprehensif. Pembuatan kontrak dengan lembaga pemerintah.
Definisi sangat spesifik tentang biaya untuk kontrak laba biaya plus. Penyiapan laporan keuangan untuk eksternal berdasarkan GAAP hanya biaya manufaktur. 3 fitur umum dari akuntansi biaya dan manajemen biaya. 1. Perhitungan biaya produk, jasa, dan objek biaya lainnya. 2. Perolehan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. 3. Analisis informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Semoga kita senantiasa sehat dan bahagia.